Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan pedoman perubahan perilaku kesehatan 3M dalam 77 bahasa daerah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, hal itu sebagai sarana mengatasi tantangan komunikasi kesehatan masyarakat, khususnya informasi perilaku protokol kesehatan di tengah pandemi. Berikut laporan Rini Airani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pedoman perubahan perilaku dalam 77 bahasa daerah. Pemerintah terus berusaha berkampanye pencegahan COVID-19 dengan cara yang mudah dipahami masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan pedoman perubahan perilaku kesehatan 3M dalam 77 bahasa daerah. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam webinar peluncuran pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan 3M secara daring hari ini mengatakan hal tersebut sebagai sarana dalam mengatasi tantangan komunikasi kesehatan masyarakat, khususnya informasi pedoman perilaku protokol kesehatan 3M di tengah pandemi COVID-19. Menurut Nadiem, hal itu akan mudah diterima masyarakat, mengingat bahasa daerah adalah bahasa ibu, sehingga dapat menjadi sarana perpesanan yang mengikat emosional dari para penuturnya. Ia berharap dengan adanya penerjemahan pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan 3M ke 77 bahasa daerah dapat mempercepat penanganan pandemi, khususnya demi mendapat kemudahan informasi bagi masyarakat. Karena bahasa yang terlalu tinggi atau rumit, tantangan komunikasi dan sosialisasi publik ini harus dapat cepat diatasi, mengingat pentingnya konten kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 bagi keselamatan masyarakat. Sehingga strategi mengubah pesan-pesan itu ke dalam bahasa yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu bahasa daerah masing-masing, dirasa sangat tepat. Apalagi bahasa daerah sebagai bahasa ibu adalah sarana yang dapat mendekatkan pesan secara lebih emosional kepada penuturnya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Aminuddin Aziz mengatakan, awalnya penerjemahan bahasa dan istilah dilakukan pada 34 bahasa, mengingat ada 34 provinsi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut berkembang hingga akhirnya diterjemahkan ke 77 bahasa daerah. Bahwa proses penerjemahan dilakukan melalui tahapan yang sangat hati-hati guna menjamin hasilnya. Masalah keterbacaan menjadi perhatian utama kami. Dan oleh karenanya, tim balai dan kantor bahasa kami minta untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa awam, yakni bahasa yang dipakai sehari-hari yang memang akan dimengerti oleh masyarakat kebanyakan. Monardo mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak lainnya yang telah menyusun pedoman ke dalam 77 bahasa daerah. Doni mengakui banyaknya istilah-istilah mengenai COVID-19 yang mungkin masih terdengar asing oleh sejumlah warga. Padahal pesan-pesan pencegahan corona harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima masyarakat. Dan ini suatu hal yang menurut saya sangat strategis pada saat ini. Karena bahasa daerah adalah salah satu cara kita untuk bisa mempercepat informasi kepada masyarakat. Mengingat sebagian besar istilah-istilah selama penanganan bahasa asing ada protokol kesehatan, maka tentu tidak semua istilah protokol. Ada physical distancing, ada social distancing. Nah, ini tentunya akan sangat sulit bagi masyarakat kita untuk memahami apa yang dimaksud. Padahal dasar tentang COVID ini harus secara sederhana dan mudah dengan baik oleh masyarakat. Pemerintah daerah ini menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting. Disinilah kita memperlihatkan kebesaran bangsa kita. Pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan 3M sendiri diluncurkan ke dalam 77 bahasa daerah, seperti Aceh, bahasa Aceh dan Gayo, Bangka Belitung, bahasa Melayu Bangka, Bali, Banten, bahasa Jawa, Bebesan dan Sunda dialek Banten. Kemudian Bengkulu, Gorontalo, bahasa Gorontalo dan Suwawa, Jambi, bahasa Melayu Jambi dan Kerinci, dan sebagainya. Para relawan membagikan kisah dan pengalaman mereka